Oke, setelah kemarin kita ngomongin tentang tentang decision tree gitu ya. Decision tree itu ada dua bentuk, yaitu ada yang bentuknya segi empat gitu ya, dan ada yang bentuknya adalah lingkaran gitu ya. Kalau teman-teman masih ingat, yang segi empat ini berarti menandakan keputusan. Berarti keputusan apa yang akan diambil gitu ya. Mau beli apa nggak beli, mau datang apa nggak datang, mau invest atau nggak invest. Sedangkan yang lingkaran ini adalah tentang chance atau event yang belum pasti gitu ya. Yang mana pengambil kebijakan ini atau decision maker ini nggak bisa menentukan gitu ya. Contohnya apakah event besoknya itu adalah hujan atau enggak hujan, sahamnya naik atau turun dan lain sebagainya gitu ya. Kemarin kita udah belajar tentang ini. Nah, kemarin kita juga udah belajar dengan EMV gitu, bahwa salah satu cara untuk mengambil keputusan adalah dengan EMV atau lihat dollar value-nya. Dollar value tertinggi itulah yang akan kita ambil keputusannya atau alternatifnya gitu ya. Nah, tapi ternyata EMV ini nggak bisa mengcapture risk attitude gitu ya, sehingga kita butuh namanya expected utility. Kemarin kita udah tahu tentang utility itu apa? Utility itu kayak semacam kepuasan, kesenangan gitu ya, dimana satu orang dengan orang lain itu berbeda gitu ya. Oke. Dan expected utility ini bisa menggambarkan tentang risk attitude satu orang dengan orang lain gitu. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu kita akan belajar tentang decision theory. Kita melanjutkan dengan apa yang kita pelajari kemarin. Kita akan belajar tentang decision theory. Nah, di decision theory ada 5 rules yang penting teman-teman ketahui, yaitu kita punya namanya ordering rules, kita punya namanya equivalent or continuity rules, kita punya namanya substitution rules, kita punya namanya decomposition rules, dan terakhir adalah the choice rules gitu ya. Nah, sebelum saya mulai gitu, saya akan membuat sebuah ilustrasi gitu. Ilustrasi di sini adalah contoh biar teman-teman lebih paham tentang kelima rules yang saya sebutkan tadi. Nah, contohnya di sini kita akan menggunakan problemnya si Kim gitu ya. Kim ini punya problem, dia mau nentuin tempat party mana sih yang paling dia cocok gitu ya. Ada 3 alternatif yang akan dipilih dia, yang bisa dipilih dia, yaitu dia bisa party di outdoor gitu ya, indoor ataupun di porch gitu ya. Oke. Bisa outdoor, indoor ataupun porch gitu. Nah, dia mau ngadain pesta ulang tahun di sini, dia mau pesta ulang tahunnya secara barbecue gitu ya. Kalau barbecue kan yang paling pengen apa? Outdoor gitu ya. Yang paling dia pengen adalah outdoor gitu ya. Nah, tiap alternatif ini gitu ada outdoor, porch dan indoor. Dia bingung mau milih outdoor, porch atau indoor. Makanya di sini adalah gambarnya adalah segi 4 gitu ya. Segi 4 berarti mengambil keputusan gitu ya. Dia bisa outdoors, bisa porch atau bisa indoor. Di mana di setiap alternatifnya gitu ya, di setiap alternatif outdoor, porch maupun indoor ini ada kemungkinan gitu ya, ada weather, kemungkinan akan hujan atau sunny gitu ya, sunny atau rainy gitu ya. Misal dia pilih outdoors berarti ada kemungkinan sunny atau rainy. Indoor bisa sunny atau rainy gitu ya. Maka di sini diberikan tanda adalah lingkaran, yang mana adalah event yang nggak pasti. Jadi setiap ada pilihan ini ada event yang nggak pasti, dia rainy dan selanjutnya gitu ya Pak. Problemnya adalah Kim mau ngadain barbekyuan party, dia mau bingung antara 3 tempat, dia mau indoor, outdoor, atau porch gitu ya. Dimana di setiap alternatif itu punya konsekuensi. Maksudnya adalah dia bisa ketika outdoor bisa sunny atau rainy gitu ya. Gitu juga dengan porch bisa outdoor, bisa sunny ataupun bisa rainy gitu ya. Nah, dengan menggunakan 5 rules tadi yang saya sebutkan tadi, ada ordering rules, equivalence rule gitu ya, kita akan mencoba mengulik atau membahas tentang kasusnya gitu ya. Apa itu ordering rules? Namanya order berarti adalah urutan gitu ya. Sini di mana decision maker ini bisa mengurutkan preferensi mana atau outcome mana yang paling dia sukai sampai outcome yang paling dia nggak sukai gitu ya. Di sini menggunakan sebuah rumus atau sebuah transitivity property, di mana kalau si decision maker itu memilih
prefer X daripada Y dan Y lebih dari Z gitu ya, dia memilih X daripada Y dan memilih Y daripada Z gitu ya, maka bisa dikatakan bahwa dia akan lebih memilih X daripada Z. Paham ya? Kalau dia lebih memilih X daripada Y dan lebih memilih si Y daripada si Z, maka secara langsung, secara pasti dia akan memilih X daripada Z. Ya, karena X lebih dari Y lebih dari Z, maka X lebih dari Z, gitu ya. Nah, di sini maksudnya apa? Dengan kasusnya Kim tadi, kita harus memilih mana sih outcome yang paling bagus dan outcome yang paling buruk menurut si Kim tadi, gitu ya. Nah, seperti kita tahu, kita punya apa? Punya 6 outcome ya. Outcome-nya itu bisa outdoor sunny gitu ya, atau kita bilang OS gitu ya. Bisa juga outdoor rainy OR, atau port sunny yaitu PS gitu ya. Post rainy atau PR gitu ya. Indoor sunny dan indoor rainy gitu ya. Outcome-nya ada 6 gitu ya. Nah, kira-kira nih kalau teman-teman lagi sebagai Kim gitu ya mau ngadain barbecue party, kira-kira teman-teman milih yang mana sih yang paling disukai? Pasti yang kita sukai adalah outdoor sunny gitu ya, karena yang paling enak kalau barbekyuan kan, kalau barbekyuan ya enaknya nggak ini ya, di outdoor gitu ya, let's say taman gitu ya, dan kalau bisa cuacanya sunny gitu ya, ini paling best. Nah, kalau paling worst yang apa? Ya worstnya yang outdoor rainy, ya kan? Udah di luar gitu ya, hujan pula. Berarti ini adalah best and worst. Jadi apa yang kita lakukan untuk ordering rule ini adalah kita mengurutkan gitu ya, dari possible outcome ke 6 possible outcome ini, mana sih yang paling best dan mana sih yang paling worst gitu ya. Di sini objektifnya adalah kita ingin memaksimalkan kepuasan si Kim. Nah, di sini berarti best outcome-nya adalah outdoor sunny karena dia mau barbekyuan party. Berarti yang paling bagus adalah outdoor sunny, yaitu kita bisa barbekyuan di taman, let's say dengan kondisi yang cerah gitu ya. Dan yang paling worst outcome adalah outdoor rainy. Maksudnya kita udah di luar hujan pula, ya nggak jadi barbekyuan, gitu kan. Nah, kita di ordering rules ini berarti kita mengurutkan mana yang paling bagus dan mana yang paling jelek atau yang paling nggak puas gitu ya dari outcome-nya ini, karena kita objektifnya adalah memaksimalkan kepuasan. Itu yang disebut dengan ordering rules gitu ya. Nah, yang kedua adalah equivalence rules. Maksudnya apa? Kita mencari ya teman-teman, dari outcome yang ada itu ya, tadi ada 6 outcome gitu ya, 6 possible outcome, kita ekuivalenkan, atau ekuivalen berarti indifferent, berarti ekuivalenkan, berarti outcome yang pasti ini ya, contohnya B ini adalah outcome-nya pasti. Itu kita ekuivalenkan dengan kedua outcome yang belum pasti gitu ya. Nah, misal ada pilihan A dan C, di mana A dan C ini event yang belum pasti dengan probability P dan 1 minus P untuk yang C. Nah, kita ekuivalenkan outcome yang pasti ini dengan dua outcome yang nggak pasti. Maka di sini dikatakan indifferent antara B yang for sure ya, indifferent. Jadi nggak ada bedanya antara B yang udah pasti ya, event B ini yang pasti, dengan mendapatkan deal yang nggak pasti antara A dan C ini kan nggak pasti. Itu maksudnya gimana dengan kasus Kim gitu ya? Ya di kasus Kim kita punya 6 possible outcome, ya kan? Kita punya OS, kita punya PS, kita punya IR, IS, PR dan OR ya. Nah, kita ekuivalenkan dengan apa? Dengan best and worst outcome yang kita dapatkan dari ordering rules gitu ya. Tadi kan teman-teman tahu bahwa best outcome-nya adalah OS dan worst outcome-nya adalah OR. Nah, ke-6 possible outcome ini kita ekuivalenkan atau kita dengan, atau kita bandingkan gitu ya, dengan best outcome-nya. Best outcome-nya tadi adalah outdoor sunny. Contohnya, outdoor sunny dibandingkan dengan outdoor sunny ya sama kan, berarti ekuivalennya adalah 1 gitu ya. PS maksudnya adalah port sunny, dibandingin sama outdoor sunny ya turunlah kebahagiaannya atau kepuasannya lebih turun, nggak 1, karena port sunny gitu ya, paling seneng adalah outdoor sunny gitu ya, maka nggak 1, akan turun jadi 0,95, contohnya seperti itu. Ini dapatnya dari mana? Mungkin akan tanya seperti itu. Ini adalah subjective judgment, jadi bisa jadi satu orang dengan orang lain akan beda gitu ya teman-teman. Misal saya tanya sama Intan gitu ya, atau saya tanya sama Olive, saya tanya sama teman-teman yang ada di sini gitu ya,
Mungkin bisa jadi ketika Porsani antara satu orang dengan orang lain beda. Ini misal contohnya si Kim, itu kepuasannya ketika Porsani dibandingkan dengan Ordosani adalah 0,95. Karena dia nggak puas banget dong, karena yang paling dia suka adalah Ordosani. Ketika Porsani turunlah kebahagiaan atau kepuasan dia jadi 0,95. Gitu ya. Jadi ini bukan nilai probability, tapi ini adalah nilai utility gitu ya. Nanti ke semuanya ini adalah nilai utility-nya teman-teman gitu ya. Nah, terus kita banding lagi Indoreni dibandingin dengan Ordorsani gitu ya. Adalah 0,67, Indorsani dibandingin dengan Ordorsani 0,57 dan selanjutnya sampai yang worst gitu ya. Gitu. Oke. Jadi satu orang sama orang lain bisa beda, ini dapatnya dari expert judgment. Nah, ngomong-ngomong tentang utility itu nggak tentang expert judgment aja, juga utility itu fungsinya bisa mengikuti nilainya bisa mengikuti fungsi tertentu. Contohnya orang yang risk averse bisa jadi dia fungsinya adalah eksponensial, atau orang yang risk seeking bisa jadi fungsinya adalah inverse dan selanjutnya. Jadi nilai-nilai ini bisa dari expert judgment, bisa juga dari fungsi apa gitu ya. Oke. Setelah kita ekuivalenkan ya, jadi equivalency rules di sini maksudnya adalah kita membandingkan antara semua possible outcome-nya dengan pilihan terbaik dan pilihan terburuknya, gitu ya. Nah, di mana ini nantinya akan kita jadikan sebagai utility-nya, gitu ya. Nanti teman-teman akan tahu ini adalah utility-nya. Oke. Rules yang ketiga adalah namanya substitusi gitu ya. Substitusi berarti menggantikan. Maksudnya di sini apa? Teman-teman udah dapat tuh dari rules yang kedua, teman-teman dapat ini kan. Dapat ekuivalensi ya dari outcome yang pasti dibandingin sama dua possible outcome yang belum pasti gitu ya. Nah, maksudnya di sini substitusi maksudnya apa? Nah, ketika misal teman-teman nemuin decision tree seperti ini yang mana outcome-nya adalah B gitu ya. Contohnya di sini ada outcome-nya B. Nah, outcome B ini bisa kita substitusi dengan ekuivalensinya, yaitu yang ini. Jadi kita bisa substitusi si B ini dengan ekuivalensinya. Kenapa ya? Karena equal gitu ya. Jadi bisa kita substitusi dengan, contohnya adalah B-nya ini kita ganti dengan yang ada di sini. P1 minus P, A, dan C gitu ya. Jadi maksudnya substitusi di sini adalah kita bisa menggantikan gitu ya dengan ekuivalensinya yang kita dapat di rules yang nomor 2 tadi. Rules nomor 2 tadi adalah equivalence rules-nya gitu ya. Jadi ini bisa kita masukkan ke sini karena di sini outcome-nya B gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, contohnya di Kim maksudnya apa, Bu? Oke. Yang di Kim contohnya kita punya misal di sini probability-nya Sani dan Reni adalah 0,4 dan 0,6. Misal untuk yang Sani probability-nya adalah 0,4, sedangkan yang Reni probability-nya adalah 0,6 gitu ya. Nah, bisa kita kita substitusi, maksudnya apa? Berarti di sini outcome-nya adalah apa? OS gitu ya. Di sini outcome-nya apa? Outdoor Reni, berarti OR gitu ya. Dan selanjutnya di sini adalah PS, yang sini PR, yang sini IS, yang sini IR gitu ya. Nah, maksudnya apa? Outcome ini bisa kita substitusikan dengan apa yang kita telah dapatkan di equivalency rules. Maksudnya apa? Nah, kan kita dapat ini ya. Dapat ini ya tadi ya. Sorry. Kita udah dapat ini ya, OS, OR, dan selanjutnya. Nah, kita bisa substitusi tuh dengan yang ada di yang nomor 2 tadi. Yang nomor 2 kan kita punya equivalency rules-nya adalah ini ya. Nah, bisa kita substitusikan, teman-teman. Jadi yang OS tadi, yang outcome-nya OS, kita bisa substitusi dengan yang atas ini, gitu ya. Yang outcome-nya PS tadi, kita bisa substitusi, gantikan dengan yang ini, gitu ya, 0,95 OS, 0,05 OR. Makanya, di sini, ya, tadi kan di sini adalah PS ya, PS di sini bisa kita ganti dengan ini, 0,95, 0,05 OR. Kenapa dapat dari mana PS-nya ini? Ya dari yang kedua tadi, PS tadi kan 0,95, PS ini kan 0,95, 0,05 dan selanjutnya. Jadi itu namanya substitusi. Oke. Kalau ini juga disubstitusi. Ini misal, oh ini IR berarti kan indoors training. Berarti ini adalah outcome-nya adalah IR. IR tadi di yang kedua tuh apa tuh equivalensinya? Oh, yang dari yang kedua tuh IR adalah ini, Bu. Oke, berarti kita masukkan 0,67 sama 0,33 ya.
0,67 sama 0,33. Itulah yang dimaksud dengan substitution rules gitu ya. Rules yang keempat dinamakan dekomposisi gitu ya. Setelah dari substitusi kita punya namanya dekomposisi. Maksudnya dekomposisi di sini apa? Ya, maksudnya dekomposisi di sini adalah kita menyederhanakan gitu ya, menyederhanakan dari decision tree yang kita punya gitu. Contohnya misal di sini kita punya outcome A dan B gitu ya sebenarnya. Nah, kita bisa sederhanakan gitu menjadi seperti apa? Yang A ini kan berarti kita punya probability-nya adalah P kali Q ya kan, join probability-nya kan seperti itu ya, PQ, maka kita bisa kalikan PQ gitu ya. P dikali Q, kita bisa jadiin seperti ini PQ. Ini kayak join probability, kayak di conditional probability di pertemuan kedua kita. Nah, yang B, outcome-nya B kan ada dua nih. Kita bisa jadikan satu teman-teman. Yang B ini kan outcome-nya ada dua, yang di sini kita bisa jadikan satu dengan cara apa? Ya kita cari yang sama-sama B ada apa? Ada P kali 1 minus Q, ya kan? P dikalikan 1 minus Q, ya. Ditambah dengan probability-nya ini kan B ada 1 minus B kali P kali B ya, jadi 1 minus P gitu ya. Oke, kita kali. P kali 1 adalah P kali Q adalah minus PQ gitu ya. Ditambah dengan 1 dikurangi dengan P. P-nya hilang, jadinya minus PQ plus 1 atau 1 minus PQ. Gitu maksudnya dekomposisi adalah seperti itu. Kita bisa menyederhanakan ya, bikin simple ones using the rules of probability ya. Rules of probability udah kita dapetin waktu conditional probability kemarin. Jadi ini adalah join probability biasa. Jadi P kali Q, untuk cari B ini output yang sama ini kita kelompokkan. Berarti P kali 1 minus Q ditambah dengan 1 minus P-nya. Atau kita dapatkan adalah 1 minus PQ. Gitu ya teman-teman. Nah, balik ke kasusnya Kim ya. Gimana tuh tadi yang dari rules yang ketiga kita dapetin ini, benar? Nah, bisa kita kelompokkan teman-teman, mana yang outcome-nya sama di dalam satu alternatif gitu ya. Itu kita kelompokkan. Contohnya, yang sama-sama outcome-nya adalah OS, kita kelompokkan. Yang sama-sama outcome-nya OR, kita kelompokkan. Oh, yang OS Bu ada 0,4 dikali 1 ditambah dengan 0,6 dikali 0. Makanya di sini adalah 0,4 OS, gitu ya. Nah, yang outcome-nya OR juga disatukan Bu. Oke, 0,4 dikali 0 ditambah dengan 0,6 dikali 1. Hasilnya adalah 0,6 ya. Itu juga 0,63 contoh yang sini. 0,63 dapat dari mana Bu? OS-nya disatukan. Oh, yang sama-sama punya OS adalah ini Bu. Udah 0,4 dikali 0,57 ditambah dengan 0,6 dikali dengan 0,067 gitu. Kalian akan dapatkan 0,63 gitu ya. Maksudnya dekomposisi seperti itu. Jadi membuatnya menjadi sederhana, lebih sederhana dengan probability rules-nya. Oke. Last decision theory adalah choice rules ya. Maksudnya choice rules itu apa? Misal nih, misal kalian ada dua deals gitu ya. Deals-nya adalah L1 dan L2 gitu ya. Ada L1 dan ada L2 di mana sama-sama punya outcome adalah A dan B. Katakanlah outcome ini sama gitu ya. Nah, kalau kalian lebih milih L1 daripada L2, kenapa? Berarti mengindikasikan bahwa probability P1 akan lebih besar dari P2. So that's why kalian memilih L1 gitu ya. Ya, oke. Yang di sini akan saya garis bawahi seperti apa? Berarti maksudnya adalah decision maker itu akan memilih deals yang greater chance dan mendapatkan better outcome. Jadi akan memilih deals yang probability-nya lebih besar gitu ya. Oke. Maksudnya kembali ke kasus Kim, kita lihat oh ternyata di kasus Kim ini yang paling besar adalah 0,63 tadi ya. Di sini kan yang dari keempat tadi yang paling besar adalah dari sini. Oh, yang paling besar adalah 0,63. Oke, kita pilihlah yang 0,63 ini. Maksudnya apa yang 0,63 ini? Oh, berarti Kim ini akan milih indoors instead of the others, gitu ya. Gitu. Oke. Nah, yang akan saya highlight juga di sini adalah tentang utility, gitu ya. Jadi teman-teman udah paham ya tentang
kelima rules tadi. Jadi rules ini tuh cuma basic teman-teman gitu ya. Nah, yang akan saya garis bawahi di sini adalah kita nggak lagi-lagi ngomongin tentang EMV, nggak cuma ngomongin tentang EMV, kita akan ngomongin juga tentang utility gitu ya. Nah, utility 1, utility 0, 0,95 dan seterusnya ini dapat dari mana, Bu? Ini adalah utility-nya Kim yang mana kita dapetin waktu rules yang kedua, yaitu equivalence rules. Coba teman-teman masih ingat PS di sini ya, misal port Sunny, PS di sini kok bisa 0,95? Kita lihat nih yang kedua tadi ya, ordering rules yang kedua. Berapa PS? Oh, PS itu jika dibandingkan dengan OS ya, atau yang paling dia suka adalah 0,95. Itulah maka PS ini utility-nya adalah 0,95 atau happiness dia adalah 0,95. IR coba lihat, IR adalah 0,67 kalau teman-teman bisa lihat nanti. IR adalah 0,67, IS adalah 0,57. Coba lihat, IS adalah 0,57. Ya, IS adalah 0,57. Nah, itulah dari rules-nya tadi, utility-nya bisa didapatkan, teman-teman. Mungkin ada yang tanya, satu orang sama orang lain jadi bisa beda dong? Bisa banget, so that's why utility itu bisa menggambarkan risk preference atau risk attitude orang gitu ya. Karena bisa jadi satu orang dengan orang lain punya preferensi yang berbeda yang digambarkan dalam utility-nya ini gitu. Nah, cara ngitung dapat 0,4, 0,57, 0,63 dapatnya dari mana, Bu? Nah, kita punya namanya expected utility. Apa itu AU? AU itu sebenarnya cara menghitungnya sama persis kayak kalian ngitung EMV, teman-teman. EMV itu didapatkan dari total kumulatif dari probability dikalikan dengan money-nya gitu ya. Nah, di sini money-nya kita ganti dengan utility gitu ya. Contohnya 0,4 kalian dapetin dari mana? Ya tinggal 0,4 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 0,6 dikalikan dengan 0 yang adalah 0,4. 0,63 dapat dari mana, Bu? 0,4 dikalikan dengan 0,57 ditambah dengan 0,6 dikalikan dengan 0,67, maka kalian dapatkan adalah 0,63. Nah, setelah kalian dapat AU untuk masing-masing pilihan ini atau expected utility dari masing-masing pilihan ini, mana yang akan kalian pilih sama rules-nya kayak kalian pilih EMV gitu ya, expected monetary value, pilih utility, expected utility yang paling tinggi. Expected utility yang paling tinggi adalah 0,63. Maka untuk kasus Kim ini, Kim akan memilih indoors gitu ya. Bisa jadi orang lain dengan risk attitude yang berbeda punya pilihan berbeda, Bu, bisa jadi gitu ya. Nah, ini ya. Nah, selain ngomongin tentang utility gitu ya. Selain ngomongin tentang utility, kita bisa mentransfer atau mengconvert gitu ya si utility tadi, utility-nya tadi ya, utility si Kim tadi 1, 0, 0,95 gitu ya dan selanjutnya itu ke dalam dollar value. Maksudnya apa? Maksudnya kita bisa mentransfer dari misal 1 itu worth it-nya berapa sih buat si Kim? Oh, ternyata buat si Kim 1 itu worth it-nya $100. Kalau 0, oh $0. Kalau 0,95, oh $90 dan selanjutnya gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan juga bisa kita gunakan dalam EMV. Tapi EMV di sini udah ditransfer atau ditranslate dari utility-nya gitu ya. Maksudnya utility 1 itu buat dia cocoknya gitu ya, worth it-nya berapa sih dollar value-nya gitu. Jadi nggak melulu tentang EMV-nya, tapi dari utility-nya dulu baru di EMV-kan gitu ya teman-teman. Nah, ketika kita plotkan antara dollar value-nya tadi ya dengan utility-nya, kalau si Kim punya tadi preferensi ya, itu ternyata utility versus dolarnya si Kim tadi yang ini kan dollar value-nya si Kim dan utility-nya tadi 0,95 terus berapa? 0,32, 0,57 gitu ya, 0,32, 0,57 terus habis itu 0,67 gitu ya. Nah, kita buat sebuah grafik gitu ya, di mana sumbu X adalah dollar value-nya dan sumbu Y adalah utility-nya, maka kita bisa mendapatkan fungsi seperti ini, grafik seperti ini gitu ya, bukan linear gitu ya. Kalau kita lihat bukan linear gitu ya. Nah, dia cenderung kayak eksponensial gitu ya. Nah, itulah adalah utility function-nya si Kim. Dan utility function ini bisa menggambarkan risk preference seseorang gitu ya. Contohnya nih, biasanya orang yang risk netral itu dia akan cenderung fungsinya utility function-nya adalah
linear. Maksudnya adalah ketika contohnya ketika utility-nya 1, dollar value-nya 100, utility-nya 0, dollar value-nya 0, utility-nya 0,95, dollar value-nya bukan 90 tapi 95, dan selanjutnya. Kalau 32 berarti ini 32 dan selanjutnya. Jadi akan berbentuknya adalah lebih ke linear gitu ya. Sedangkan orang yang risk seeking gitu, ini dia lebih ke risk averse. Risk seeking akan beda lagi gitu ya. Jadi di sini utility function atau utility value ini bisa menggambarkan karakter seseorang terutama dalam risk attitude-nya gitu ya teman-teman. Nah, saya akan mengenalkan juga tentang yang namanya certainty equivalent gitu ya. Apa itu certainty equivalent? Certainty equivalent adalah di mana seseorang atau decision maker itu indifferent atau nggak ada bedanya antara menerima sesuatu yang pasti, for sure, yang tadi kayak B gitu ya, diekuivalenkan dengan sesuatu yang masih beresiko gitu ya. Yang tadi kan ada dua hal, tadi ada misal A dan C, di sini P, di sini 1 minus P. Ya, maksudnya adalah inilah certainty equivalent. Jadi ketika certainty equivalent berarti kalian nggak ada bedanya antara menerima sesuatu yang pasti dibandingkan dengan menerima dua hal yang belum pasti atau uncertain or risky event gitu ya, prospek. Gitu ya. Certainty equivalent ini biasa dikenal dengan namanya personal indifferent selling price atau PISP. Gitu ya. Nah, maksudnya gimana? Kalau kalian biar bisa membayangkan, contohnya nih, contohnya kalian punya tiket, oke? Tiket kalian punya peluang 50-50, ya. 50-50 apa Bu? 50-50 menangnya $2.000 dan bisa 50-50 juga kalian rugi $20. Gitu ya. Nah, terus bayangkan ada teman kalian terus yang tertarik sama tiket kalian itu ya, tiket kalian yang tadi ini yang bisa menang 2.000 dan rugi 20 gitu ya. Terus kalian balas, "Oke, saya mau jual," gitu ya. "Sure, I will sell it to you," gitu ya. "Oke, aku akan jual ke kamu." Tapi gitu ya, the least you sell, jadi paling enggak nih aku mau lepas, tapi paling enggak kamu harus membayar $300 ke aku, gitu ya. Nah, 300 ini, ya, paling enggak ya, berarti minimal. Kalau kamu dibayar 400 ya mau lah ya, tapi the least would you sell, gitu ya. Paling minimal ini dinamakan dengan certainty equivalent. Jadi 300 di sini adalah equivalent. Maksudnya apa? 300 itu kalian bisa dapat for sure, akan equivalent dengan ini, gitu ya. 50-50-nya ini ya, 50%, 0,5 dia 2.000 atau minus 20. Nah, 300 ini adalah certainty equivalent-nya. Atau biasanya nih kalian jualan mobil gitu ya, mau jual mobil harganya 100 ada kemungkinan mobil tersebut bisa dijual dengan harga 100 juta, ada kemungkinan mobil tersebut bisa dijual dengan 80 juta dengan probability 50-50 gitu katakanlah. Nah, biasanya kan kalian akan, oke, aku akan mau jual nih mobil ini, at least tuh 90 juta. Nah, 90 juta ini adalah certainty equivalent kalian. Satu orang dengan orang lain bisa beda, bisa banget. Dan ini bisa memperlihatkan risk attitude seseorang juga gitu nantinya. Gitu ya. Oke, inilah namanya certainty equivalent gitu ya. Nah, konklusi dari decision theory ini apa sih? Nah, kita udah belajar tentang EMV dan AU gitu ya. Di mana di sini saya ingin menggaris bawahi sekali lagi bahwa EMV ini nggak capture risk gitu ya, karena dia langsung anggap semua orang rasional. Jadi EMV ini biasanya menganggap semua orang itu adalah risk netral. Jadi ketika penambahan dolarnya, orang akan happiness-nya itu juga nambah gitu ya. Asumsinya gitu. Ya, ketika ditambah 100 juga akan naik sama gitu ya, ditambah 100 lagi akan sama dan sama. Jadi ini maksudnya adalah dia linear. Padahal kan enggak, bisa jadi ketika kita ditambahkan seperti yang kemarin saya ibaratkan ya, kalian dikasih burger, makan 1 burger enak, 2 burger enak, harusnya 3 burger, 4 burger, 5 burger tambah naik ya kepuasan kesenangannya. Tapi enggak kan, kalian pasti ada satu titik malah dia cenderung turun gitu ya. Nah, itulah yang dinamakan, kita tahu ada namanya resiko gitu ya, ada namanya risk attitude gitu ya. Jadi di sini maka kita akan pakai namanya expected utility gitu ya, atau utility function ini ya. Di mana utility function satu orang dengan orang lain itu bisa berbeda. Ya, ini yang akan saya sebut tadi ya. Di sini. Nah, di sini
tadi saya sebutkan ada utility function bisa meng-capture risk attitude seseorang. Maksudnya apa? Tadi saya bilang kalau risk netral itu cenderungnya adalah linear. Nah, itu risk netral. Maksudnya ketika penambahan $100, $200 itu orang akan linear kebahagiaannya. Padahal enggak ya. Bisa jadi akan cenderung turun tadi ya, kayak risk averse gitu ya. Bisa juga risk taking semakin ditambah, semakin melunjak nih, semakin pengen beresiko nih, gitu kan ada juga. Nah, biasanya orang risk averse grafiknya akan cenderung seperti ini dan risk taking akan cenderung seperti ini. Nah, maka itu utility function di sini bisa memperlihatkan risk attitude dari seseorang gitu ya. Nah, dan risiko itu risk attitude ada 3 ya. Ada risk averse, risk netral, dan risk taking, di mana risk averse itu dia berarti nggak suka berisiko, gampangannya gitu ya, nggak suka berisiko, sedangkan risk taking itu orang yang suka risiko, dan risk netral itu orang yang konsisten dengan EMV-nya gitu. Jadi dia nggak mengconsider risiko, jadi emang konsisten ketika EMV-nya paling tinggi ya udah itu aja yang dipakai gitu. Nah, biasanya orang dengan risk netral ini menghitung kita nggak perlu menghitung EU-nya gitu ya. Kita cukup pakai EMV-nya untuk orang netral. Kenapa? Karena EMV-nya itu equal gitu ya dengan EU-nya. Maksudnya adalah ketika penambahan 1 di sini itu 100 gitu ya tadi ya. Jadi 0,9 di sini jadi 90. Jadi sebenarnya sama aja. Jadi kita bisa pakai EMV aja tanpa perlu pakai EU-nya untuk risk netral. Jadi kalau risk netral kita cukup pakai EMV-nya saja. Gitu ya teman-teman untuk yang decision teori gitu ya. Ada pertanyaan sebelum saya masuk ke value of information. Jadi hari ini sampai value of information tapi nggak semuanya. Jadi saya akan jelasin sedikit tentang value of information. Bentar. Mau nanya, Bu? Iya boleh. Gimana? Yang konversi tadi, yang ports kan ada ports, ada indoor, ada outdoor ya. Itu kan ditransfer ke value utility. Itu penambahannya selalu 1 ya Bu? Itu kan yang misalkan ports kan karena di tengah-tengahnya kan jadi 0,95, terus yang bawahnya 0,05. Itu harus penjumlahan 1 ya Bu? Terus ya, ada yang 0,67 sama 0,33 ya? Karena itu dibandingin sama worst and best gitu ya. Itu harus 1 gitu. Gitu sih. Tapi itu bukan probability ya, itu utility gitu ya. Ingat, itu bukan probability, itu utility. Gitu ya, Fahrudin. Iya Bu, terus kalau misalkan penentuan itu pasti tetap ya Bu, maksudnya apa bisa menjadi sebuah fungsi yang dia berubah-ubah gitu? Bisa. Gitu. Bisa berubah. Gitu. Berarti misalkan kayak walaupun seorang yang sama tapi dia pernah ada pengalaman yang berbeda, dia bisa berubah juga kan istilahnya? Bisa banget. Makanya itu ketika ada 2 mazhab dalam risk attitude gitu ya. Ada yang mazhab gitu, apa sih? Ada dua kubu gitu ya, dua pendapat. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa seorang risk attitude itu melekat gitu. Maksudnya orang di kampus, orang di kerjaan, orang di rumah, misal Fahrudin ya, di rumah, di kampus itu akan risknya tuh sama, risk averse terus gitu. Padahal bisa jadi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa orang itu bisa berubah-ubah gitu, tergantung kondisinya. Bisa jadi saya kalau di kampus itu jadi risk seeking, tapi kalau di rumah jadi selanjutnya. Atau kondisi tertentu gitu ya bisa berbeda. Misal ketika kondisinya adalah saya di bencana gitu ya sama di kampus gitu ya, mungkin bisa beda. Nah, ada 2 mazhab itu sih sebenarnya. Tapi bisa berubah, bisa banget gitu Fahru. Kalau pertanyaannya bisa berubah, bisa banget gitu. Dengan kondisi orang yang sama gitu. Gitu sih. Itu ya Fahrudin. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, kalau nggak ada, kita akan lanjut dulu ke value of information gitu ya. Nah, yang value information ini kita nggak akan bahas semuanya karena akan cukup panjang, dan saya pengennya teman-teman tuh fokus dulu ke satu materi selesai, terus maksudnya paham gitu ya, kita lanjut ke materi selanjutnya gitu ya, nggak panjang-panjang lah kuliahnya karena akan capek juga. Kalau mau lebih pengen tahu banget bisa langsung ke YouTube saya. Nah,
Materi yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah tentang value of information gitu ya. Setelah tadi teman-teman tahu si Kim kan, Kim dia bingung mau milih indoor, outdoor atau porch ya, dan dia nggak ada informasi apa-apa kecuali akan hujan atau enggak gitu ya. Nah di sini kita akan bahas tentang value of information gitu ya. Nah, value of information ini kita akan bahas hari ini sama besok gitu ya, nggak hari ini aja. Dan kita akan lanjut dengan making motivational and cognitive bias in decision making. Jadi saya sampai sini aja gitu ya. Ini materi ini akan disampaikan oleh Bu A ini gitu. Nah, yang saya cuma sampai motivational and cognitive bias in decision making. Kalau misal yang motivational and cognitive bias belum cukup gitu ya, nanti di minggu ke-7 akan saya sampaikan lagi, ditambah nanti di minggu ke-7 kita akan kuis. Jadi mungkin sebelum kuis saya akan kasih materi motivational and cognitive bias in decision making. Nah, apa yang akan dikuiskan, yang akan kita kuiskan adalah value of information ini gitu ya. Nah, kita balik lagi ke Kim's barbecue party, teman-teman masih ingat ya, si Kim bingung mau indoor, outdoor atau porch. Nah, tadi menurut hasil yang tadi, dia dengan EU-nya adalah 0,63 ini ya, 0,63 maka dia akan milih indoors, masih ingat ya? Oke, yang 0,63 tadi ya, saya jelaskan tadi. Nah, ini adalah kondisi tanpa informasi. Maksudnya adalah ya udah informasinya cuma ada hujan apa nggak hujan aja ini kan, nol rani atau nggak rani aja gitu ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang gimana kalau misal si Kim mau pakai jasa pawang hujan. Nah, pawang hujannya ini punya akurasi perfect, which mean that 100% akurat. Berarti perfect informasi maksudnya adalah si pawang hujan ini atau si ahli ini, kita bilang pawang hujan aja ya. Pawang hujan ini punya kemampuan prediksi adalah 100% gitu ya, atau akurasinya adalah 100%. Maka kita sebut dengan perfect information. Gitu ya. Nah, ini ya tadi ya kita pakai kasusnya si Kim. Nah, contohnya di sini Kim itu mau hire si clairvoyant atau pawang hujan. Di mana si pawang hujan ini bisa prediksi kalau dia bilang besok itu hujan, maka aktualnya besok emang hujan gitu, 100% gitu ya. Atau sebaliknya, kalau dia prediksi besok itu cerah gitu ya, pasti 100% besok itu akan cerah. Tapi masalahnya kalau dia pakai si pawang hujan, dia harus bayar $15 gitu ya. Make sense ya, karena kalau kita pakai jasa orang pasti kita bayar gitu ya. Nah, kira-kira dengan harga $15 ini dan perfect information ini, kira-kira si Kim perlu hire orang nggak ya? Hire si pawang hujannya nggak ya gitu ya? Oke, kira-kira kalian akan hire nggak? Misal, Oke, kira-kira mau hire nggak sih? A adalah hire atau kalian beli informasi untuk A, yang B adalah nggak beli. Kira-kira kalau kalian suruh pilih, beli atau nggak beli? A adalah beli, B adalah nggak beli. B nggak beli, A beli. A beli, B nggak beli. Ya, $15, tapi dia perfect information. A beli, B nggak beli. A beli, B nggak beli. Nggak usah ngitung dulu, kalau kalian pakai insting aja lah. A beli, B nggak beli. Oh ya, ayo kita lihat. Oke. Ini 7 orang lainnya enggak nih ya. Oke, ternyata kebanyakan milih adalah beli ya. 76% bilang beli aja gitu ya, beli informasinya gitu ya. Nah, kira-kira worth it nggak sih beli $15 untuk informasi yang perfect gitu ya. Nah, kita mulai dengan decision tree ya. Yang kita putuskan sekarang nggak cuma indoor outdoor, tapi yang kita putuskan sekarang kita mau beli apa enggak, bener kan? Maka di sini pakai segi 4, lalu kita pilih kita mau beli atau nggak beli, kita nggak beli atau beli gitu ya, buy or no gitu ya. No di sini maksudnya kenapa kita no berarti kita pakai informasi yang tadi ya, maksudnya ketika no berarti kita pakai decision tree yang tadi, yang awal tadi teman-teman, di mana pilihannya indoor yang 0,63, masih ingat ya, yang ini adalah untuk yang nggak beli informasi, which is kita nggak punya informasi apa-apa gitu maksudnya gitu ya.
Yang ketika no clairvoyant, kita pakai decision tree yang tadi di awal tadi. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke ketika buy, gitu. Ketika beli informasi $15 gitu ya. Oke. Nah, tadi dikatakan si clairvoyant atau si pawang hujan itu punya akurasi 100%. Means that kalau dia bilang besok sunny ya, cerah gitu, sunny tanda petik adalah cerah, yang ngomong gitu ya, ngomong sih kalau si pawangnya bilang besok cerah gitu ya, tanda petik sunny, maka dia akan satu, kenapa ya, karena akurat gitu ya, kalau dia ngomong besok cerah pasti akan cerah gitu ya. Sedangkan kalau dia si pawang hujannya itu bilang besok hujan, maka pasti akan hujan dengan probability adalah 1 gitu ya. Maka di sini 1 semua ya. Paham ya teman-teman? Kenapa sani satu karena ketika dia tadi akurasinya 1, akurasinya 100% atau perfect gitu ya. Paham ya teman-teman sampai sini? Oke. Ketika si pawang hujan tadi bilang sunny gitu ya, maka ada kemungkinan ya si Kim itu bisa milih outdoor, bisa milih porch, dan bisa milih indoor gitu ya. Itu juga ketika si pawang hujan hari ini bisa milih outdoor, porch, atau indoor. Tapi ingat ya, ketika kalau secara nalar, ketika si pawang hujannya bilang rainy, apakah kalian akan milih outdoor? Tentu tidak dong. Gitu ya. Makanya di sini nggak ada utility-nya ya. Kita nggak hitung juga expected utility outdoor di sini. Karena kalau udah beli terus si orangnya bilang rainy, pasti kita nggak akan pilih opsi outdoor. Kita akan pilih antara porch atau indoor, gitu ya. Nah, selanjutnya setelah ada pilihan mau indoor, outdoor, atau porch, di masing-masing pilihan ini ada kemungkinan sunny beneran, aktual kondisinya sunny atau rainy dengan probability adalah 1-0 tadi kan karena dia akurat gitu ya. Nah, dollar value-nya ini adalah dollar value yang tadi yang dimiliki di awal tadi, ini sama 190 dan selanjutnya. Tapi bedanya di sini dollar value-nya kita kurangkan dengan $15 gitu ya. Kenapa? Ya karena dia harus bayar $15 ke pawang hujannya tadi. Nah, kita juga punya namanya utility di sini teman-teman. Beda ya Bu utility-nya si outdoor sunny gitu ya, outdoor sunny ini ya Bu, outdoor sunny ini beda ya Bu sama yang atas tadi. Outdoor sunny kan tadi buat kita adalah 1 ya. Kenapa tiba-tiba bisa 0,922? Di sini lagi-lagi expert gitu. Jadi nanti tentang pembahasan tentang gimana dapetin fungsi utility-nya ini gitu, itu biasanya saya akan kalau saya dapat pas setelah UTS, saya akan bahasnya setelah UTS gitu, ada tentang dia mengikuti fungsi tertentu gitu. Nanti kalau di soal biasanya ada seorang A gitu ya, dia punya risk preference dengan utility mengikuti fungsi tersebut, fungsi A, misal fungsi eksponensial, fungsi apa gitu. Nah, katakanlah dia mengikuti fungsi tertentu. Nah, kenapa 0,922 nggak 1? Ya karena kepuasannya dia menurun dong, karena dia harus bayar gitu ya. Maka jadi turun jadi 0,922, di sini juga jadi 0,862 dan selanjutnya. Kenapa di sini nggak ada? Ya karena nggak mungkin kan kalau andai kata sunny, nggak mungkin aktualnya rainy gitu ya. Jadi sini nggak ada gitu ya, karena dia 100% gitu ya, akuratnya. Oke, nah cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya sama teman-teman, tinggal 1 dikali 0,922 ditambah 0 dikali nggak ada, berarti 1 kali 0,922, expected utility untuk outdoor adalah 0,922. Gitu juga yang porch, 1 dikali 0,862 adalah 0,862. Itu juga yang indoor, 1 kali 0,391 adalah 0,391. Gitu juga yang misal indoor yang di bawah ya, 0,513 dapat dari mana? 1 dikali 0,513. Nah, selanjutnya apa yang harus Kim lakukan? Dia harus milih mau outdoor, porch, atau indoor dengan cari yang expected utility paling tinggi gitu ya. Expected utility paling tinggi yang mana? Oh, expected utility paling tinggi itu yang punyanya outdoor ya, berarti 0,922, yang di sini adalah 0,513. Oke. Nggak cukup sampai sini karena kita mau milih mau mau beli atau enggak, maka kita cari expected utility buy-nya ini gitu ya. Dengan cara gimana? Kita tadi udah tahu bahwa ada probability hujan dan enggak hujan, yaitu 0,4 dan 0,6 gitu ya. Itu adalah tinggal kita bikin expected utility gimana, 0,4 dikali 0,922
ditambah dengan 0,6 dikali dengan 0,513. Kalau teman-teman hitung adalah 0,67. Nah, kita mau beli apa enggak itu adalah tergantung dari expected utility-nya. Kita bandingkan expected utility-nya enggak beli sama beli adalah banyak 0,67 Bu, yang satu cuma 0,63. Berarti mending beli. Ketika harganya $15 ternyata Kim sebaiknya beli informasi tersebut. Kenapa? Karena expected utility-nya lebih besar daripada kalau dia nggak beli, gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana Bu kalau andai kata kalau harganya lebih murah pasti beli ya, 14, 13, 12 pasti beli karena kan 15 saja beli gitu ya. Nah, gimana Bu kalau harganya $16? Dia masih mau beli nggak ya Bu? Gimana kalau harganya 20 Bu? Kalau 25 gimana Bu? Kira-kira dia masih mau beli nggak ya? Gitu kan. Pertanyaan selanjutnya adalah seperti itu ya teman-teman. Kira-kira mau beli nggak? Nah, kita lihat ya. Kita lihat dengan cara kita memplotkan teman-teman. Kita memplotkan antara dollar value-nya tadi dengan utility-nya gitu ya. Maksudnya apa? Kita punya dua garis di sini. Ada garis yang biru dan ada garis yang merah gitu ya. Garis yang biru ini yang nggak pakai clarivoyant. Yang nggak pakai clarivoyant tadi ya, dilihat bahwa yang nggak pakai clarivoyant tadi expected utility-nya adalah 0,63. Maka di sini yang biru sini adalah di 0,63 kurang lebihnya di sini ya, di 0,63. Nah, tadi kita udah punya satu titik ya teman-teman. Ketika dolarnya atau harga si clarivoyant, harga si pawang hujannya adalah $15 gitu ya. Expected utility-nya ternyata 0,67 gitu. Berarti kurang lebih ada di sini. Kita punya satu titik ini. Nah, kita mau tahu kira-kira maksimal harganya tuh berapa sih si Kim mau bayar gitu ya. Ya kita coba cari plotkan gitu ya, plotkan beberapa titik gitu ya teman-teman. Kita coba cari yang 16 ya, tinggal kita hitung lagi. Yang di sini tadinya 15, kita hitung di sini kira-kira kalau 16 itu gimana ya. Mungkin mungkin utility-nya di sini bisa aja berkurang ya karena harganya lebih mahal gitu ya. Kita hitung lagi dan selanjutnya sehingga kita dapat expected utility-nya gitu ya. Nah, yang akan saya katakan di sini adalah titik potong antara si no clarivoyant atau nggak beli informasi dengan yang beli informasi ini adalah nilai maksimal si Kim mau beli gitu ya informasi tersebut. Di sini ternyata titik potongnya ada di 20 gitu ya. Nah, berarti maksudnya adalah maksimal si Kim mau bayar informasi itu adalah 20. Kalau lebih dari itu nggak mau, kalau kurang dari itu mau gitu. Nah, inilah yang namanya kita sebut dengan value of perfect information. Di sini perfect information. Maksudnya value of perfect information adalah maximum amount gitu, jumlah maksimal yang mana si Kim itu mau bayar untuk informasi yang perfect atau informasi yang akurasinya 100% gitu ya. Sehingga untuk kasusnya si Kim maksimal value-nya adalah 20, berarti value of perfect information dari Kim ini adalah 20. Bisa jadi dengan orang dengan risk beda gitu ya. Nanti di sini kita akan bahas juga nih di besok ya, di besok kita akan bahas juga orang dengan risk netral gitu ya. Bisa jadi pilihannya berbeda, harga maksimumnya juga beda gitu. Value of perfect information-nya juga beda gitu ya. Jadi ini benar-benar bisa meng-capture risk attitude seseorang gitu ya, teman-teman. Itu untuk hari ini. Nah, minggu depan nih saya akan lanjutkan dengan namanya value of imperfect information. Maksudnya imperfect information di sini berarti adalah ya informasinya nggak perfect. Yang tadi adalah 100% akurat, yang sini bisa jadi ya contohnya di sini dia bisa jadi punya probability gitu ya, nggak 100% lagi, bisa jadi 0,8 katakanlah si ahlinya tadi kan, karena pada realitanya orang tuh nggak bisa ngepredik 100% kan, maksudnya cuma Tuhan yang bisa ngepredik 100%, maka itu sebenarnya perfect information itu most likely susah ya didapetin gitu ya, value of perfect information. Nah biasanya adalah informasi yang kita punya itu imperfect, tapi worth it nggak sih kita beli informasi ketika informasinya itu imperfect? Seberapa worth it, seberapa maksimal, caranya sama gitu ya. Nanti teman-teman besok kita akan bahas lebih lanjut tentang itu, tentang value of perfect information, imperfect information, sorry. Dan kita juga akan bahas tentang gimana kalau tadi kan Kim itu dia risk averse ya. Gimana kalau misal ada seorang lain dengan karakter risk attitude yang berbeda? Mungkin nggak sih value of perfect information yang berbeda? Nah,
Besok kita akan bahas lagi tentang itu gitu ya, value of perfect dan imperfect information buat risk attitude yang berbeda. Kita juga akan bahas tentang value imperfect-nya si Kim gitu ya. Pada dasarnya apa yang kita pelajari hari ini, kita tadi belajar tentang decision rules gitu ya, ada 5 decision rules. Kita belajar tentang gimana dapetin utility ya dari decision rules tadi. Kita ada ordering rules, ada equivalence rules dan seterusnya, sehingga kita bisa dapetin utility-nya, kita dapetin expected utility gitu, dimana expected utility itu bisa menjadi salah satu parameter seseorang untuk mengambil keputusan, bukan EMV aja, karena ketika kita pakai EU gitu, expected utility di seseorang bisa ke capture gitu ya. Nah selanjutnya kita juga ngomongin tentang utility function. Utility function ada 3 gitu, ada risk netral, risk averse, dan risk seeking. Orang yang risk netral itu utility functionnya cenderung linear. Maksudnya ketika ketika dollar value-nya naik, utility-nya naiknya linear. Jadi misal ketika dikasih 100, happiness-nya naiknya linear. Padahal kan enggak juga ya. Padahal kalau kemarin kita ngomongin tentang burger, tentang uang gitu ya, nggak mesti dengan penambahan uang yang sama itu utility-nya juga akan sama gitu ya. Lalu kita ngomong tentang value of information, yang kita bahas adalah tentang perfect information, di mana worth it nggak sih bayar orang dengan informasi tertentu gitu ya. Itu mungkin nggak sih, worth it nggak sih ketika kita bayar sekian gitu ya, dan selanjutnya. Nah itu kita bahas dengan value of perfect information, yaitu maksimal uang yang kalian akan keluarkan untuk informasi yang perfect. Nah minggu depan kita akan ngomongin lebih lanjut tentang imperfect information. Apa itu imperfect information? Ya ketika informasinya nggak perfect gitu ya, atau ketika akurasinya nggak 100%. Gitu ya teman-teman untuk hari ini, materinya sampai sini aja. Kita besok lanjut dengan imperfect information, dengan risk attitude netral ya, risk netral dengan perfect dan imperfect information. Dan di minggu ke-7 atau mungkin kalau besok kita masih sempat bahas tentang motivational and cognitive bias gitu ya, ini lebih ke beberapa tentang kognitif ergonomi gitu ya, tentang ERCOG gitu, ergonomi kognitif tentang pengambilan keputusan, dan kita akan lanjutkan di minggu terakhir adalah dengan kuis gitu teman-teman. Oke gitu aja teman-teman untuk hari ini. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ya Bu, Bu. Ya. Mau nanya Bu, yang terkait dengan yang ada seberapa tadi yang slide yang cepat Bu, yang terkait dengan penentuan apa itu invest yang nilai itu Bu, itu sebenarnya gimana sih Bu? Oh yang satunya decision theory ya? Yang decision theory Bu. Nah itu maksudnya adalah kita bisa pakai certainty equivalent, meeting sih. Kita bisa pakai certainty equivalent gitu ya, dengan cara tadi maksudnya kan tadi ada utility ya, terus kita bisa transferkan ke dalam dolarnya. Gimana cara transferkan dalam dolarnya? Itu tergantung dari masing-masing fungsinya. Contohnya di situ pakai inverse gitu ya. Berarti kita pakai inverse gitu fungsinya, gitu sih. Kan tadi kalau teman-teman lihat, gitu ya, Bu? Di pangkat minus, gitu. Tapi tergantung juga dari nilai utility-nya ya, Bu? Dari utility-nya. Nah, tapi itu tergantung juga fungsinya bisa beda-beda. Di situ contohnya inverse gitu ya. Bisa jadi fungsinya eksponensial, bisa jadi fungsinya mengikuti mathematical rumus tertentu gitu ya, equation tertentu gitu ya. Ini kan nanti jadinya kok bisa 46, 40 dan 26 itu dapat dari inverse-nya gitu ya. Jadi kan gitu. Sama itu Bu, yang grafik yang clarifier yang itu yang ini merah itu yang merah itu sebenarnya gimana sih Bu? Yang ini kan? Nah, itu. Ini juga bisa pakai. Ini, yang sebelum ini Bu. Ya ini Bu, yang clarifier itu loh, dapatnya gimana ya Bu? Yang titik ini. Garis merah. Yang garis merahnya dulu, yang garis merah ya kamu ngitung satu-satu gitu. Yang kita punya tadi kan yang 15 ya, ada satu titik di sini. Nah kita bisa plotkan gitu. Maksudnya kan tadi kita cuma punya satu titik, kita cari di titik lain gitu, sampai ketemu titik potongnya. Berdasarkan data di awal ada ya Bu ya, biasa ya? Biasanya ada. Nah kalau ini contohnya kita cuma pakai yang 15 gitu ya Mas Imam. Nah, kita punya 15 ada utility-nya ini. Nah nanti mungkin kalau yang 16 utility-nya bisa beda. Nah, kita cari EU-nya masing-masing ketika 16 berapa, 17 berapa, 18 berapa. Nah, ini harusnya ada datanya gitu. Nantinya akan ada datanya gitu. Ini tadi cuma contohnya adalah 15 gitu.
berdasarkan expert judgment Iya, tadi ya, yang si Kim, katakanlah ini kan punyanya si Kim, mungkin punyanya si, nanti ada contohnya punya orang lain dengan risk netral bisa beda gitu hasilnya gitu. Jadi ini kan kita cuma punya satu titik nih tadi 0,67 ada di sini. Nah gimana kalau yang 16, 17 dan selanjutnya kita ngitung lagi satu-satu sehingga ketemulah titik potongnya itu. Begitu. Siap. Terima kasih Bu. Mas Imam. Dari kemarin saya masih bingung-bingung juga. Terima kasih Bu. Sama-sama. Gitu. Paham kan ya? Paham lah ya. Gitu. Bu, sedikit yang terakhir Bu. Berarti kalau yang untuk yang gimana? Sedikit memastikan berarti untuk yang kita ini yang Kim itu kan risk averse berarti kita mengajunya ke EU ya Bu, ke expected utility bukan ke EMF ya EMV expected. Ya, karena kalau EMV itu biasanya dipakai orang risk netral. Karena kenapa? Karena kan tadi risk netral kan misal kalau utility-nya 1 dia 100 gitu ya. Kalau utility-nya 0,9 dia 90. Ini kan kita bisa cuma pakai EMV-nya aja kan cukup gitu kan. Ya. Karena linear gitu sama gitu sih. Oke Bu. Berarti kalau yang Kim ini berarti pakainya yang EU ya Bu, bukan EMV ya? Karena dia tadi kan pakai risk dia average kalau nggak salah. Gitu. Terima kasih Bu. Sama-sama Mas Imam. Ada lagi? Bu, mau bertanya Bu? Iya. Sedikit. Iya. Jadi kalau aplikasi tentang soal, maksudnya tentang value of information ini apa selalu berhubungan sama beli dan tidak beli, berhubungan dengan uang atau ada aplikasi lainnya gitu Bu? Most likely sih karena ini kita ngomongin tentang value money, banyak kan tentang uang ya, tentang investasi, nggak investasi, dan sebenarnya bisa ya, kayak kemarin salah satu mahasiswa saya tentang COVID gitu ya, apakah dia mau menyelamatkan, dia nggak cuma beli nggak beli sih, tapi kayak orang gitu, menyelamatkan 100 penduduk atau bisa mematikan, bisa penduduk tersebut mati berapa orang gitu, jadi nggak cuma value uang, tapi bisa juga dalam bentuk orang gitu, asal masih bisa dikuantifikasikan sih. Oh gitu. Itulah kurang lebih bisa kayak gitu. Misal kamu sebagai pembuat kebijakan ya, kebijakan pertama bisa menyelamatkan 1.000 orang dengan probabilitas sekian, dan kebijakan kedua bisa sekian orang meninggal dan selanjutnya gitulah. Jadi mana kebijakan yang akan kamu pilih itu juga bisa gitu. Iya. Gitu sih. As long as itu masih dalam angka gitu kan, karena kita mainnya angka ya, bukan qualitative things gitu. Gitu ya Mbak Anita. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi sebelum saya akhiri? Oke, kalau nggak ada, kita ketemu minggu depan ya, kita akan belajar lagi tentang value of imperfect information, tentang risk attitude. Semoga teman-teman paham ya. Kalau masih ada yang ketika koneksinya nggak lancar, mungkin bisa langsung refer ke YouTube saya atau bisa tanya saya gitu waktu kita sinkron gitu ya, karena sisanya adalah asinkron gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.